Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya Ani Hasbiah, calon guru penggerak angkatan 9, akan melakukan pendampingan individu yang kelima, yaitu tentang observasi dengan pola pikir coaching. Saya didampingi oleh Ibu Anita selaku praktek pengajar, kemudian Ibu Nani Cahyati sebagai coach saya, guru Bahasa Indonesia kelas 11 SMA Negeri 2 Selawi. Oke, benar. Messi Bu. Enggak. Iya. Dari mana Bu Nani? Dari ke kelas 11-9. Ini nanti besok mau lanjut lagi ke 11-5. Kayaknya Bu. Kenapa? Pusing Bu, ya Allah, anak-anak luar biasa. Ini kan pembelajaran saya materinya lagi di fokus mengapresiasi prosa ya Bu, Iya. membaca novel. Kebetulan saya Kenapa? ada masalah Bu. Masalahnya di mana? Bu Barangkali Nani? ini Kenapa? bisa membantu saya Bu. Iya, masalahnya di mana Bu Nani? Masalahnya memang anak-anak kan tingkat literasinya masih rendah ya Bu ya. Betul. Terutama untuk soal membaca. Nah, ini kan kita poinnya fiksi. Ya, terus kemudian kita aja masih berbicara yang perempuan, belum yang laki-laki ya Bu. Nah, kalau yang laki-laki malah luar biasa. Kalau misalnya jenengan bersedia, barangkali bisa membantu saya biar kita bisa diskusi. Oh. Iya. Emangnya yang diharapkan Bu Nani dari ketemu saya ini apa sih biar diskusinya gitu? Jenengan kan kebetulan lagi ikut cek DPO ya. Barangkali ilmunya, pengetahuannya lebih. Ya, jadi nanti saya sebenarnya menginginkan pembelajaran yang karena kita K13 kan pengennya fokusnya ke siswa Ibu. Kurikulum Merdeka. Oh iya, Ya. yang Kurmar ya, maksudnya yang kelas 11 kan Kurmar, Iya, betul. iya. Di Kurmar saya pengennya pembelajaran fokusnya ke siswa. Mhm. Kemudian ini Bu yang masih saya bingung, penerapan disiplin positif. Oh, Nah, oke. Iya, kebetulan iya, saya kemarin iya. ikut yang jenengan di SPKG. Oh iya. Nah, saya pengen menerapkan itu karena kemarin kan hanya sebatas teori ya Bu ya, Iya, dengan iya. sosialisasi. Mhm. Nah, itu barangkali bisa membantu. Oh. Jenengan kira-kira bisa nggak kalau misalnya ikut saya ke kelas, terus nanti kita diskusi hasil itu, observasinya bagaimana Bu? Iya. Insya Allah saya bisa. Iya. Terus berarti yang ingin dikembangkan Bu Nani tadi pembelajaran yang berpusat pada murid, Ya, terus betul. penerapan disiplin positif Positif. dalam proses pembelajaran Pembelajaran. prakteknya. Ya. Ya. Lah kira-kira yang mau dilaksanakan ini kapan? Besok saya ada jadwalnya Bu di 11.5. Oh, satu lagi Bu, selain disiplin positif, saya juga ingin menerapkan diferensiasi. Oh, Nah, jenengan kan diferensiasi, ya ya. barangkali diferensiasi versi saya itu belum sesuai. Jadi kita nanti sharing hasilnya apakah sudah oke atau belum. Nah, ini nanti rencananya sih saya mau mengembangkan Lotus. Jadi dari Lotus itu apa Mbak? Lotus itu semacam diagram ya, nanti untuk sebenarnya itu sih Bu kayak map story. Jadi karena hasil anak membaca kan membaca novel ya Berarti Bu. sudah ada dari awalan, sudah ada diagnostiknya ya? Sudah. Jadi Oke. dari hasil membaca itu Bu, hasil literasinya rencananya mau saya kembangkan di Lotus semacam diagram biar nanti dari hasilnya kan kelihatan Bu, ini yang hasil literasinya rendah, kemudian yang sedang sama yang sudah bagus. Nah, itu nanti biar dikembangkan melalui Lotus. Oke. Nah, itu saya juga masih bingung penerapan Oh, konsep gitu ya. diferensiasinya gitu. Nggih. Iya. Ya, insya Allah besok saya berarti besok nggih hari Rabu Iya. tanggal 6 Maret. Nah, Oke, insya Allah bisa jam jam 34 Bu, jam Jam? 34 di 11.5 gitu. ke 34. Berarti ini metode yang mau digunakan Bu Nani apa? Pembelajaran yang berbasis blended learning apa ya Bu? Ya, blended learning ya. Iya. Oke. Iya. Ya sudah, berarti ketemu lagi besok. Insya Allah saya nanti mbak saya lupa ya diingatkan kembali. Berarti Oh, iya.
Rabu 6 Maret jam ketiga 4 di kelas 11.5. Ini Bu, Oke, barangkali ada yang butuh, ya maksudnya dari ini kan dari RPP-nya dulu, dari modul ajarnya dulu, nanti kira-kira buat gambaran pelaksanaannya besok seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nani. Iya, saya juga terima kasih Bu. Mudah-mudahan sudah saya meluangkan waktu. kita Iya. bisa saling Sharing. belajar, saling sharing. Iya. Nanti mudah-mudahan Iya. kita bisa melakukan itu dengan baik. Iya. Oke, terima kasih Bu Iya. Nani. Sama-sama Bu Adi. Silakan ketua kelasnya disiapkan dulu. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sudah ya. Hiduplah Indonesia Raya. Visi SMA Negeri 2 Selawi. Ya, terima kasih. Saya kehadiran dulu ya. Oh. Ya apa ya Ran? Manusia tempatnya lupa. Ya, belum tentu ya hari ini tertawa besok kalau maju benar. Abdullah Fatih, Ahmad Juan, Azhar, kayak ini ya. Masih sakit. Semangat sekalian, mudah-mudahan lekas sehat ya. Baik, untuk pertemuan hari ini ya kita melanjutkan kegiatan di pertemuan berikutnya. Kalau pertemuan berikutnya kalian sudah melakukan literasi dalam bentuk apa ya? Membaca novel. Hari ini untuk langkah berikutnya yaitu hasil literasinya nanti akan kalian tuangkan dalam bentuk diagram lotus. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau ingatkan kembali tentang kesepakatan yang sudah pernah kita buat ya, bahwa penggunaan gawai atau telepon genggam atau smartphone atau HP ya boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi. Pribadi kita langsung ambil ya untuk kepentingan pembelajaran. Sepakat ya? Kalau misalnya nanti didapati di tengah perjalanan kegiatan pembelajaran ada yang memanfaatkan bukan untuk kepentingan pembelajaran, berarti diambil ya dalam batas waktu. Ya. Dan yang kedua ya, yang jika kalian ingin meninggalkan kelas jangan lupa izin terlebih dahulu ya. Itu kan insya Allah semuanya sudah ingat dan jangan lupa. Ya. Baik, tapi sebelumnya untuk membuat diagram lotus, Ibu akan mengelompokkan kalian berdasarkan hasil literasi yang sudah kalian kerjakan ya. Sebentar dulu. Oke, bahwa untuk tujuan pembelajaran kita ya adalah mengapresiasi prosa dalam bentuk fiksi ya. Dalam hal ini Ibu mengambil karya berupa novel. Kemarin sudah Ibu bebaskan kalian untuk memilih bahan bacaan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya kan? Ya, sudah kalian baca, sudah diliterasi, sudah tertuang dalam bentuk buku kartu literasi ya. Nah, untuk eksekusinya atau ending dari apresiasi prosa ini nanti dalam bentuk produknya diagram lotus. Nah, sekarang berarti kalian berkelompok sesuai dengan hasil yang sudah Ibu tentukan ya. Ibu kelompokkan ya untuk model lotusnya sesuai dengan hasil literasinya. Bisa dimulai sekarang atau tidak? Silakan bisa berkelompok terlebih dahulu sebelum nanti Ibu jelaskan apa itu lotus.
Ya, tadi sesuai yang sudah Ibu sampaikan bahwa produk akhir dari kalian mengapresiasi prosa adalah dalam bentuk cerita yang dikembangkan dengan diagram lotus. Coba ada 3 bentuk pengembangan diagram lotus dalam mengapresiasi prosa. Yang bentuk pertama seperti ini, ya, masih sederhana, artinya hanya membutuhkan 4 topik, ya tidak? Ya, ini sudah Ibu kelompokkan sesuai dengan hasil literasi yang kemarin. Yang akan mendapat bentuk atau versi yang seperti ini adalah kelompok 1 dan 2. Mana kelompok 1 dan 2? Sudah Ibu printkan, nanti boleh diambil beserta itu ya, berarti LK untuk membuat diagram lotusnya. Kemudian untuk kelompok 2, perhatikan berarti kelompok kalau kelompok 2 ya mohon maaf. Untuk model kedua, nah untuk model atau versi kedua itu juga masih sederhana, hanya 4 topik tapi Ibu geser modelnya, ya tidak? Kalau yang pertama yang kosong di sebelah pojok-pojok, ya. Kalau model yang kedua yang kosong adalah atas bawah kanan dan kiri. Ini model untuk kelompok 3 dan 4, ya. Ini juga sudah Ibu printkan. Nanti silakan boleh diambil biar bisa diskusi dengan kelompoknya di tempat duduknya masing-masing. Kemudian model yang terakhir adalah model yang sangat kompleks, ya. Ini untuk boleh tepuk tangan dulu. Nah, ini yang mendapat jackpot adalah kelompok 5 dan 6, ya. Karena literasinya lumayan banyak, hasil literasinya bisa dikembangkan, maka Ibu ambilkan contoh yang bentuk lotus kompleks itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 model nanti yang akan dikembangkan, berarti jadinya nanti full seperti ini, tidak ada yang kosong, ya. Ini juga sudah Ibu printkan. Silakan nanti bisa diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Kenapa lotus? Kalian pernah melihat bunga lotus apa tidak? Bayangan bunga lotus pernah dulu lihat film Sunggokong Dewi Kuan-in? Itu kan Dewi Kuan-innya suka berdiri di atas bunga lotus ya. Perhatikan, kalau kalian melihat filosofi bunga lotus itu kan yang kelompoknya semakin ke samping semakin banyak, semakin megar, apa semakin sempit? Semakin lebar. Semakin megar kan jadi bunganya di atas ya. Terus kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga ya tidak? Nah, penggambarannya itu ini hanya pengibaratan. Bu, jadi itu bentuknya bukan bunga tapi kotak-kotak. Kita ibaratkan yang di tengah ini adalah judul atau bunganya, ya. Nah, nanti yang di samping ini itu adalah poin-poin contoh. Ini bab 1 dari novel yang kalian baca. Ini bab 2, bab 3 dan seterusnya sampai selesai. Ini kan baru umum. Lah nanti misalnya contoh di bab 1 dipindah di sini. Lah nanti ini jadi kelompok selanjutnya. Artinya kalau sudah dibagi, perhatikan dulu. Kalau sudah dibagi berarti silakan masing-masing membuat versinya. Kelompok 1 dan 2 membuat versi operan 1. Kita belum mulai, break dulu yuk. Yo. Kita berdiri biar semangat. 1, 2, 3. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Aku bisa untuk fokus. Aku fokus untuk bisa. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Sudah fokus? Sudah bersemangat? Nah, silakan mulai diskusi dan dikerjakan lotusnya. Masih banyak waktunya ya, silakan dimanfaatkan untuk. Oh ya, satu lagi pun lupa. Nanti di akhir pembelajaran Ibu kita sampel tiap kelompok untuk presentasi ya. Oke. Selamat ya, kalian dapat sampel. Ya, Bu, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ini bentuknya lumayan kompleks karena memang Ibu anggap kalian literasinya lumayan banyak. Ya, dan bisa dikembangkan. Sudah paham ya? Jangan lupa ini yang di tengah nanti judul. Nah, ini nanti informasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau yang lain 4, kalian 8, berarti 2 kali lipatnya. Gak masalah ya? Tinggal ini
sini. Perhatikan dulu. Ini nanti informasi ini kembangnya di sini ya. Jadi dari informasi satu misalnya judulnya apa orangnya? Prevail. Informasi satu apa? Informasi satu yang ada di sini. Oh, berarti klaster terjatuh ke dalam lubang. Misalnya jatuhnya klaster ke dalam lubang. Nanti di sini mungkin penyebab klaster jatuhnya ke lubang. Kemudian ada seseorang yang menolongnya dan sebagainya. Ya, berarti ini judul, ini informasi pertama. Tinggal pindah ke sini. Nanti di sini tinggal dikembangkan lagi. Kan lotus dari satu. Ya, poinnya kemudian di sini semakin kembang. Sebenarnya bisa dikembangkan lagi. Kalian bisa membayangkan kalau ini kita kembangkan lagi jadinya sebesar apa? Ya, sampai segitu dulu ya, paham ya? Ada yang mau bertanya lagi Kak? Silakan dilanjutkan. Waktunya sudah selesai ya. Ya, silakan. Masih ada sekitar 15 menit lagi. Ibu minta untuk sampel presentasi ya, karena waktunya tidak cukup. Nanti selebihnya presentasinya di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Mulyasari mewakili kelompok 5 yaitu akan mempresentasikan hasil diagram lotus saya. Dari novel yang saya baca yaitu yang berjudul A+. Ini laporan kegiatan literasi yang sudah saya ringkas dari yang saya baca dari novel A+. Baik, kalau cukup Ibu di sesi akhir ini Ibu mau minta refleksi dari beberapa saja ya. Jangan terlalu banyak, nanti pasukannya penuh ya. Beberapa saja untuk silakan bisa menyampaikan refleksi dalam pertemuan kali ini. Silakan yang mau menyampaikan refleksi, Ibu persilakan. Paras dulu apa Laras dulu? Oh, Paras dulu Win, Paras dulu. Silakan Paras berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merefleksikan dari diagram lotus saya. Menurut saya mempelajari diagram lotus ini sangat mengasihkan. Membuat saya awalnya tidak suka membaca buku, sekarang jadi suka. Ternyata membaca novel itu seseru itu. Dari Ibu ya, ini lebih ke pesan sih ya. Jadi Ibu hanya mengingatkan bahwa ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia tingkat lanjut, ya tidak? Namanya saja tingkat lanjut ya. Jadi Ibu pengen memberikan sesuatu yang lebih. Artinya kalian memilih program lanjutan ini, ya harapan Ibu kalian bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari pembelajaran ini, ya tidak? Ya tentu harus ada bedanya dengan kan tidak semuanya kelas 11 ada tingkat lanjut ya. Nah, sekarang apa bedanya kalau misalnya kalian tidak berusaha ya? Coba Ibu coba dengan sedikit kemudian banyak ya. Karena apa? Ibu ingin berproses bersama kalian ya. Kalian sudah memilih bahasa Indonesia tingkat lanjut, artinya kalian juga harus mendapatkan sesuatu dari bahasa Indonesia itu, tambahan ilmu yang lebih seperti itu. Jadi berikutnya kalau ada latihan ya untuk menggali potensi, ingat ya di bahasa Indonesia itu ada 4 kompetensi, dari mulai menyimak atau memirsa, berbicara ya, kemudian membaca, dan yang terakhir menulis. Artinya dari 4 keterampilan berbahasa ini kelas 11.5 itu harus lebih daripada kelas yang lain ya. Ya karena kalian sudah ya, karena kalian sudah memilih bahasa Indonesia tingkat lanjut, artinya kalian juga harus mendapatkan nilai yang lebih dari yang lainnya, tidak? Ya, mungkin kiranya itu dari Ibu. Ya, Bu. Sekali lagi Ibu ingatkan, berarti untuk pertemuan berikutnya kita masih melanjutkan presentasi bagi yang belum maju ya. Ya. Kemudian untuk lotus dan literasinya silakan dikumpulkan kembali, karena kalau di bawah kalian bukannya Ibu tidak percaya, tapi antisipasi lupa kalau misalnya di jam pelajarannya tidak dibawa. Seperti itu ya. Baik, nanti dulu dikumpulkannya Ibu tutup dulu ya. Sudah ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. 11.5 yang luar biasa sekali. Tidak salah memilih kelas center ya. Iya. Lupa. Nah, terima kasih dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi insya Allah
hari Jumat ya. Ya, terima kasih Bu Andiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Nani? Sehat? Alhamdulillah ya Bu. Iya. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi, dari observasi kelas di kelas 11.5. 11.5. Bu Nani sudah melakukan observasi di kelas 11.5 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Gimana Bu? Ini sesudah melakukan observasi kelas dengan saya gitu sebagai observer, apa yang Bu Nani rasakan gitu? Setelah kemarin Ibu, berarti kan awalnya saya diskusi dulu Ibu sebelum kemarin akhirnya kita saya dibantu Bu Ani masuk ke kelas. Awal dari kebingungan saya yang awalnya saya bingung tentang disiplin positif, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada diferensiasi. Alhamdulillah kemarin setelah kita berdiskusi ternyata hasilnya saya merasa lebih baik ya, dan saya juga merasa anak-anak juga semakin bisa mengikuti pembelajaran. Itu dilihat dari hasil produk ya, produk dari anak yang dalam bentuk itu ya Bu ya. Kemarin kan saya melakukan penerapan diagram lotus nih Bu saat literasi ya, dari hasilnya ya sudah lumayan sedikit ada perbedaannya ya, yang kemarin sesuai sarannya Bu Ani berdiferensiasi seperti itu. Terus ini Bu Nani, dalam pelaksanaan sendiri Ya. Bu Nani, apa yang Bu Nani rasakan? Maksudnya di dalam pelaksanaan observasi itu, setelah kita di pra-observasi kita berbicara tentang kesulitan Bu Nani, kemudian saya memberikan bantuannya itu kan hanya sekedar untuk menemukan apa yang harus Bu Nani lakukan. Nah, kira-kira ada kesulitan atau kemudian ada hal yang perlu disampaikan kita bersama-sama begitu, yang Bu Nani ada kesulitan atau kemudian justru mungkin ada apa yang dirasakan lah, apa yang lebih kepenak atau kemudian dalam pelaksanaannya ada hambatan dan seterusnya, gimana? Berarti ini terkait dengan yang saya rasakan Iya, ya. iya. Yang pertama yang jelas ketika saya mencoba menerapkan itu ya Bu, terutama disiplin positif, jadi saya membangun kesepakatan dulu. Ternyata anak juga belajar konsisten, akhirnya pembelajaran juga berjalan dengan lancar. Seperti itu. Kemudian cuma saya juga masih banyak kendala Bu. Nah, terutama di manajemen waktu, karena saya targetkan itu selesai ya Bu ya, tapi ternyata hanya beberapa kelompok yang hanya bisa selesai dan hanya beberapa anak juga yang bisa presentasi. Artinya di situ sepertinya saya perlu belajar meningkatkan tentang manajemen waktu seperti itu. Kalau perbedaan terkait diferensiasi, saya rasa itu sudah semakin saya rasakan ya, dan anak-anak juga sepertinya dengan konsep itu semakin tidak terpaksa Bu. Artinya ya sudah, saya hanya bisa misalnya karena saya fokusnya ke ini ya Bu, fiksi ya Bu, jadi saya tidak menekankan novel yang harus tebal dan seperti apa, yang penting mereka belajar literasi seperti itu. Yang disuka dan dukanya masih ada rasa enaknya, ada yang belum tercapai seperti itu. Berarti yang belum tercapai itu satu masalah waktu, kemudian belajar lebih ke pengelolaan menjadi lebih konsisten ya. Itulah kira-kira nanti Bu Nani sendiri setelah kita ini, apa yang akan Bu Nani lakukan di kemudian hari agar kemudian pembelajaran itu menjadi semakin baik dan kondusif lah gitu. Ya berarti yang sudah saya rasakan lebih enak, insya Allah saya pertahankan itu. Seperti yang tadi ada keyakinan kelas, itu akan coba saya terapkan setiap mau mulai pembelajaran. Saya mengingatkan anak kembali untuk kesepakatan yang sudah dibangun. Kemudian
untuk waktu ini ya Bu, yang saya masih PR-nya besar menurut saya, berarti mungkin di bagian persiapan mungkin ya Bu ya. Saya harus bisa memperkirakan kira-kira bagaimana memanajemen waktu biar capaian atau pembelajarannya bisa tercapai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, seperti itu. Berarti mungkin juga sebelum masuk di kelas, modul ajar yang ada itu harus kemudian lebih dulu diteliti lagi, menyesuaikan dengan waktu gitu ya Bu Nani ya. Oke. Terus kira-kira nanti mau maksudnya meningkatkan ini lagi, kira-kira mau kapan waktunya? Maksudnya ini kan sudah ada di Bu Nani dirasakan ada yang lebih baik, tetapi nanti belajar lagi untuk menerapkan yang lebih baik itu kira-kira kapan? Maksudnya tadi yang disiplin positif berarti akan dilaksanakan kapan lagi untuk lebih meningkatkan keterampilannya Bu Nani? Kalau penerapannya ya sebisa mungkin, berarti karena ini sedang STS ya Bu, karena kita kan tidak pembelajaran. Insya Allah setelah pembelajaran mulai akan saya terapkan seperti itu. Karena saya merasa itu hal yang positif ya Bu, jadi ya sudah sebaiknya segera diterapkan. Setelah penerapannya berarti keseluruhan atau bagaimana Bu Nani? Menurut Bu Nani yang berdiferensiasi kemudian disiplin positif sudah lebih baik, tetapi mungkin lebih diterapkannya lebih baik lagi, atau ada yang masih harus kemudian oh saya mau belajar lagi gitu secara teori atau apa, enggak, sudah tinggal penerapan saja nih. Sepertinya nanti kalau Bu Ani ada ide boleh nanti disampaikan lagi, jadi kita tetap sharing. Kalau misalnya Bu Ani punya, Bu pakai ini, ya saya siap nanti, yang penting saya tetap dibimbing. Artinya ini kan saya melihatnya kemarin Bu Nani itu kan untuk mengaktifkan sisa ini, menurut pandangan saya ya sebagai observer di kelas sudah bagus, tinggal kemudian memang tadi manajemen waktu. Yang kedua ini kalau evaluasi saya kemarin dari di modul ajar itu kan belum secara eksplisit dituliskan misalnya tentang ada ice breaking misalnya, terus penerapan disiplin positif di modulnya itu belum. Iya Bu, iya berarti kekurangan Ya. Nanti mungkin bisa lebih diperbaiki tadi dengan lebih teliti, ataupun semuanya sudah dilakukan sebetulnya untuk pembelajaran yang lebih baik, tetapi belum secara eksplisit dituliskan di modul ajar. Ini mungkin salah satu saran dari saya untuk kemudian nanti ditambahkan, sehingga nanti di masa yang akan datang modul ajar menjadi lebih lengkap, lebih runtut lagi untuk melaksanakan. Secara umum sudah bagus nih, sudah baik. Kemudian nanti saran saya lagi, masukan lagi, umpan balik itu yang mungkin sudah ada, tetapi mungkin lebih ditingkatkan lagi karena anggota kelas kita banyak gitu. Itu ya yang nanti. Ya, terima kasih Bu Ani. Ya, saya mengakui memang kemarin saya belum mencantumkan terkait dengan disiplin positif, kemudian SPG memang tidak ada di modul Bu. Ya, nanti bisa buat saran Ibu berarti perbaikan ke depannya. Sama tadi betul Bu Ani tentang refleksi, karena tadi kembali lagi Bu, manajemen waktu yang kurang baik, akhirnya kemarin refleksinya juga sangat terbatas, itu pun di sisa-sisa bel yang sudah punya ini, ayo Mbak, Mas, salah satu atau salah dua seperti itu, yang mungkin itu karena itu ya Bu, kembali lagi ke manajemen waktunya gitu. Berarti nanti ada masukan lagi mungkin untuk refleksi, bisa tidak dengan langsung berbicara, tapi bisa jadi dengan membuat catatan, sehingga semua anak bisa refleksi dan kita bisa melihat seberapa jauh yang sudah diterima di anak dan ada perkembangan di anaknya. Gitu Terima kasih Mbak Nani sudah kita berbincang-bincang lagi berkaitan dengan observasi di kelas. Mudah-mudahan di lain waktu nanti kita juga terus untuk bisa berdiskusi, bisa berbagi praktek baik, sama-sama untuk saling membantu dan membuat kita memberikan layanan terbaik untuk anak itu menjadi semakin baik. Terima kasih.
Sama-sama Bu Ani. Saya juga terima kasih kemarin sudah dibantu. Akhirnya saya tahu apa itu segitiga restitusi ya Bu ya. Berkat ikut seminar Bu Ani. Sama-sama. Oke.